Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ahmad Idris, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat aksi nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memfasilitasi setiap kebutuhan peserta didik. Kita tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita semua, menciptakan manusia itu dengan aneka ragam minat dan bakatnya. Ada anak yang hobinya mendengarkan musik, berolahraga, main catur, atau hanya sekedar mereka ingin melampiaskan hasrat minat bakatnya itu dengan kesenangan dan kemampuan mereka masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda tadi. Kita persiapkan bagaimana gaya belajar merekanya, kesiapan belajarnya sebelum menerima informasi dan pengetahuan dari guru, dan seperti apa profil mereka ketika belajar. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Dengan berbeda, kita bisa menggali setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Tidak ada satupun siswa yang bodoh, tidak ada satupun siswa yang kurang. Tugas kita sebagai guru adalah membangkitkan potensi yang ada dalam dirinya, yang merupakan skill atau keterampilan yang nanti akan menjadi bekal kehidupannya ketika mereka terjun di masyarakat. Itulah mana sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana guru memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan belajar mereka. Mari simak video yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Ini lagi ngapain nih? Buat olahraga. Oke, pelajaran Pak siapa? Pak Daud. Senang ya kalau olahraga? Senang. Senangan olahraga apa senangan belajar? Olahraga. Kenapa senang olahraga? Karena main di luar. Belajarnya di luar kelas ya? Oke. Apa yang olahraga paling disukai? Apa contohnya? Main bola. Oh, keren. Bola apa? Bola bekel ya? Enggak lah, bola ini. Kalau pelajaran yang paling disukai? Olahraga. Oke. Kamu apa pelajarannya? IPA. Iya. Senang IPA. Bahasa Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih bisa berjumpa di pelajaran PAI untuk semester pertama ini. Silakan kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan diawali dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh satu orang siswa. Mari teman-teman kita berdoa di dalam hati. Mulai. Sudah selesai.
Ade, Aditya Ramadhani, Andini, Aulia, Bintang. Hari ini masuk semua? Wah, luar biasa ya, keren ya. Oke. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, Bapak mau memberikan ice breaking dulu. Ice breaking-nya mudah dan sederhana karena kalian lihat pulpen yang dari Pak Idris. Kalau pulpennya miring ke kiri, kalian ngikutin kepalanya miring ke kiri. Kalau pulpennya ke kanan, ngikutin ke kanan. Kalau pulpennya ke depan, dan kalau ke belakang, ke belakang. Siap? Siap! Are you ready? Ready! Siap, konsentrasi. Gimana perasaannya? Mau lagi? Oke. Berapa, Ji? Mau lagi, Ji? Siap, kita permainan yang satu lagi. Ya. Tangannya lihat. Tangan kanan, tangan kiri. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya dilipat, jempol bergoyang ting-ting. Siap? Oke, tangannya kompak. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan. Mana suaranya? Tangannya ke kiri. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya dilipat, jempol bergoyang ting-ting. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak ada yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar apa? Asmaul Husna. Ada yang tahu apa artinya Al-Basir? Maha melihat. Basir maha melihat. Kalau As-Sami maha mendengar. Kalau Al-Alim maha mengetahui. Kalau Al-Khabir maha waspada. Ingat dong. Oke, Bapak mau tanya sama Jingga. Jingga, Allah tuh Al-Basir, maha melihat. Ya. Bagaimana penglihatan Allah? Tidak terbatas. Terus? Maha melihat segala alam semesta. Contoh, kalau kita meyakini Allah maha melihat, apa yang kamu lakukan kalau di sekolah? Berbuat jujur, tidak mencuri pulpen, apa lagi? Tidak nyontek ketika ulangan. Kalau ke kantin harus bayar. Siapa yang ke kantin bukan bayar? Hah? Oh, oke, tepuk tangan untuk Jingga. Oke. Anak-anak, Bapak mau tanya dulu nih. Silakan acungkan tangan. Siapa yang suka belajar kalau sambil nonton video dan ngedengerinnya? Musik. Siapa kalau yang belajar tuh harus dengan mencatat, baca buku, tidak ada kebisingan, tenang sambil dengerin musik? Oke, siapa yang belajar itu harus memegang benda, alat, buku, HP, siapa? Acung? Oke, ya, baik. Anak-anak, kalau ada belajar, kalian tuh harus melihat visual tuh dengan melihat tayangan video, berarti kamu termasuk kategori gaya belajar yang visual. Kemudian kalau ada siswa yang belajarnya harus mendengarkan,
dengan tenang, ada musik instrumental, itu tipe belajar auditori. Kalau yang harus memegang praktek tidak mau diam tuh, Aji, Baim, nggak mau diam, berarti dia gaya belajarnya kinestetik. Semuanya mau audio, mau visual, mau kinestetik adalah gaya belajar yang baik, tergantung kalian tinggal mengembangkannya, ya. Anak-anak, nanti Pak Idris akan membagi kalian beberapa kelompok karena materi kita hari ini tentang sholat dan zikir, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari. Dibuat kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan. Tadi Bapak bagi tugas, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa bisa mengetahui, memahami makna sholat dan makna zikir. Kedua, dengan metode inquiry atau penemuan, siswa bisa menemukan makna sholat dan zikir dan keterkaitan antara keduanya. Yang ketiga, dengan metode everyone is teacher, setiap orang adalah guru, masing-masing diskusi pada kelompoknya masing-masing, nanti akan presentasi, menyampaikan hasil diskusinya dan membagikan hasil diskusi di kelompok itu ke kelompok yang lain. Kelompok yang lain tentunya menanggapi dengan yang keterkaitan. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa nanti terbiasa untuk melaksanakan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelimanya, mengetahui hikmah dan manfaat dan sholat dan zikir. Paham anak-anak? Oke, sebelum kita berdiskusi, Bapak mau tanya, ada yang tahu apa itu sholat? Apa Haji sholat? Sholat apa? Sholat kewajiban. Ada lagi yang tahu? Sholat apa juga? Ibadah. Sholat apa? Tiang agama. Kalau zikir apa? Ada yang tahu zikir? Zikir itu untuk menenangkan hati dan pikiran. Oke, semuanya ya. Sudah siap berdiskusi? Baik. Kelompok 1 menjelaskan tentang makna sholat. Kemudian kelompok 2 ini menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Yang ketiga tentang zikir. Kelompok 4 keterkaitan antara sholat dan zikir. Kelompok 5 tentang hikmah dan manfaat sholat dan zikir. Kelompok 6 perilaku, contoh sikap orang yang senantiasa sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak, untuk keterampilannya, kalian nanti membuat proyek berupa poster yang di dalam poster itu ada kata-kata mutiara, ada kata-kata quotes, kata-kata yang bermakna berkaitan dengan sholat dan zikir, ya. Paham anak-anak? Contohnya begini nih, contoh kata-katanya ya. Pada hari Jumat, laki-laki sholat Jumat. Ada ngeriung, dapat berkah. Kalau kalian semua ingin selamat, janganlah meninggalkan sholat. Itu contoh. Nanti setiap kelompok dibuat ya kalimatnya. Boleh kalian searching di Google, di internet tentang kata-kata detailnya. Siap diskusi? Ya. Oke, Bapak berikan waktu berapa nih? 5 menit, 10 menit? 10 menit. Oke, siap. Dimulai dari sekarang. Gimana? Apa kesulitannya? Mendefinisikan sholat. Apa kata-kata mutiaranya? Kita boleh mungkin kira ya. Carilah banyak ya. Jangan tinggalkan sholat. Lanjutin. Gimana diskusinya? Apa sambil melakukan penilaian dan sertifikat ya? Lanjutin, sudah dapat belum? Lagi cari ya.
zikir ya. Jangan lupa quotes-nya, kata-katanya. Lanjutin. Gimana ini? Diskusinya? Aji gimana, Ji? Mana kau buku gimana? Oke. Lanjutin. Kamu tentang zikir kan? Apa itu zikir? Untuk menenangkan hati dan pikiran, jiwa. Contoh bacanya? Subhanallah. Terus? Oke, keren. Lanjutin. Ini ngomong terakhir ya, berapa sikap orang yang selalu sholat. Gimana? Kalau kita selalu sholat gimana? Tenang. Terus? Artinya baik. Terus? Kita tinggal sholat. Selamat dunia. Keren. Anak-anak, sudah selesai diskusinya ya? Siap untuk presentasi? Baik. Sebelum ke presentasi, anak-anak perhatikan. Mohon anak-anak tidak ada keributan. Yang ini namanya jari apa? Apa kata jari jempol? Aji kalau belajar tidak boleh ngobrol. Yang ini namanya jari apa? Apa kata jari telunjuk? Rizky kalau belajar tidak boleh ngantuk. Yang ini namanya jari apa? Apa kata jari tengah? Yusuf kalau belajar tidak boleh lengah. Yang ini namanya jari apa? Apa kata jari manis? Baim kalau belajar tidak boleh nangis. Yang ini namanya jari apa? Apa kata jari kelingking? Jingga kalau belajar tidak boleh keliling. Keliling itu artinya jangan jalan-jalan, kecuali diperbolehkan oleh guru. Sudah siap semua? Ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kalian semua. Jangan lupa kalau ada kelompok yang presentasi, siapkan pertanyaan. Ya, pertanyaan itu boleh dong digali di paket, di internet ya. Kelompok 1 siap? Siapa yang membacakan hasilnya? Oke, Iqbal. Kita beri tepuk tangan untuk Iqbal. Kelompok 1. Yang lain perhatikan. Oke, tepuk tangan. Kata kelompok 1, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Pantunnya apa? Siapa pantunnya? Ada pantun? Ya, boleh. Gantian ya. Ya. Boleh kamu. Boleh, nggak apa-apa. Asik. Dulu, biar kompak dong. Cakep gitu ya. Ya. Meru pergi berkemah. Buat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah. Hindari perbuatan zina. Oke. Oke. Kan gua ganti. Lanjut kelompok Aji. Kelompok Aji ya, baca. Silakan Aji. Topinya dilepas Ji. Aji, baca. Ya.
Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Aji. Kata-katanya mana? Kata-kata mutiaranya? Ada quotes-nya? Belum nemu? Oke. Kita lanjut ke kelompok Jingga. Ya, silakan Jingga. Berdiri, berdiri. Boleh, silakan dibaca. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ya. Lanjut kelompok ini. Ya. Kemudian. Mati. Ya. Keren, tepuk tangan ya. Kata-kata mutiaranya ada? Ulangi. Karena sesungguhnya adalah sholat itu tiang agama. Oke, kelompok ini. Baca. Oke, kata-katanya. Keren. Ini kata-kata lain, coba kata-katanya. Ya, kata-kata mutiaranya ya. Diri. Hati bobot cari benih di pinggir sumur. Mau hati dengan kebun agar hidup semakin makmur. Nah, semuanya ya. Kalian sudah presentasi di kelompoknya masing-masing, luar biasa keren ya. Sudah bisa menjadi seorang guru, menyampaikan informasi tentang sholat, zikir, ya, makna sholat, manfaat sholat. Oke, Bapak di sini hanya memberikan penguatan ya, bahwa anak sholat itu tiang agama. Kalau orang melaksanakan sholat, maka tiangnya akan kokoh. As-sholatu imaduddin. Ada perumpamaan anak-anak, lihat pulpen ini. Pulpen yang Bapak pegang. Dan 5 jari ini dianalogikan sebagai rukun Islam. Andaikan kita tidak melaksanakan haji, rukun Islam yang kelima masih disebut muslim? Masih. Siapa tahu kita belum punya ongkos ya? Belum punya duit buat ke sana. Kalau kita meninggalkan puasa masih disebut muslim? Masih. Siapa tahu lagi datang bulan ya kalau itu perempuan, atau sedang sakit, atau sedang dalam bepergian jauh. Yang ketiga, kalau kita tidak berzakat masih disebut muslim? Masih. Siapa tahu kita tidak mampu, kita belum punya harta yang dizakatkan, atau bahkan mungkin kita ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Tapi lihat coba, andaikan kalau kita meninggalkan sholat, Bapak lepas nih telunjuk Bapak, apa yang terjadi? Maka sholatlah memiliki arti penting dalam hidup ini. Karena orang Islam tidak bisa disebut muslim kalau dia meninggalkan sholat.
as-sholatu imaduddin. Faman fa'alaha faqad aqamaddin wa man hadamaha wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang mengerjakan maka akan kuat imannya, yang meninggalkan akan runtuh. Ya, jangan lupain sholat karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang sering sholat dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau zikir itu menenangkan jiwa. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ucapkan tasbih, jawab. Subhanallah. Ucapkan tahmid, Alhamdulillah. Ucapkan tahlil, La ilaha illallah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Nanti kalian semua. Ingat anak-anak, lembaran penilaiannya berupa tes di buku paket, silakan dikerjakan. Nanti akan kita nilai bersama-sama, koreksi. Dan posternya yang tadi sudah dibuat dikumpulkan itu sebagai penilaian proyek ya. Dan anak-anak, kita sebelum menutup pembelajaran hari ini kita merefleksi dulu, menyimpulkan bersama-sama refleksi. Yuk, siapa yang berani? Kita simpulkan hari ini pembelajaran kita. Salat itu apa? Salat itu biang agama. Salat bisa mencegah apa? Perbuatan keji dan zikir itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan hati. Terus, keterkaitan salat dan zikir saling keterkaitan. Ya? Oke. Tadi manggil? Oke, udah ya. Dan yang paling penting adalah ingat, kalian jangan sampai meninggalkan sholat. Sekian dari Pak Idris. Mau pantun? Jalan-jalan ke Perancis. Jangan lupa membeli manggis. Inilah Pak Idris, orangnya tampan dan manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelas 7A. Gimana perasaannya? Terus sih Pak, asik, gembira juga sih Pak. Gimana Pak Idris kalau ngajar? Baik, seru, asik lah. Oke, makasih ya. Saya berterima kasih kepada Pak Idris karena sudah mengajarkan murid-murid yang berdiferensiasi. Saya kelas 7A, pelajaran berdiferensiasi itu sangat asik dan menyenangkan dan memenuhi kebutuhan setiap siswa saat belajar. Terima kasih ya Pak Idris.